perjalanan menuju kebun Mora Farm. Pemandangannya boleh juga, tapi jalannya sangat ekstrim. Oke teman-teman, saya sedang berada di Mora Farm ya, kebunnya milik Mas Seftira, manajer Daihatsu berprestasi yang sekarang beralih menjadi petani. Nah, kita lihat nih gimana sentuhan otomotifnya, dia bisa mengubah lahan bekas jati menjadi lahan pendulang lemon California yang gosipnya 2 minggu udah berbuah nih. 2 minggu dari tanam udah berbuah. Kita buktikan apakah gosip itu benar. Ini bibit lemon yang belum ditanam di polybag. Ini umur 1,5 bulan yang ini. Yang bawah umur 3 minggu berarti. Yang udah buah sebelah mana? Ada beberapa, yang banyak malah di sebelah di bawah sih. Mana ya? Kotor apa ya, Bro? Apa-apa petani aku tuh kotor ya. Ya nggak guys, ya asik. Ini tanahnya tanah merah ya? Tanah merah. Ada melon juga di sini. Lemon memang masih bersaudara dengan lemon, melon dan lemon. Bentar, tak carikan. Mana ya? Nah, kita beruntung pada siang hari ini nih bisa ditemanin langsung sama bos atau pemilik kebun ini, karena biasanya akhir bulan beliau ini sangat sibuk ya di Daihatsu, pembahasan target dan segala macam, tapi ini diluangkan waktunya khusus untuk kita. Bentar, kemarin mana ya? Ini cup dolomit yang putih-putih ya? Dolomit ya. Satu lubang berapa dolomitnya? 1 kilo. Aku diperintah ini 3 kilo. 3 kilo lebih baik, kayaknya enggak ada dosisnya. Enak, aku kan bekas sawah sih, pancen. Itu. Ini melonnya ditanam ngujak, emang Sengaja bareng. Enggak telat sih beberapa. Ini baru kembang tok ya, Bro. Baru kecil. Yang itu mana ya udah banyak, kemarin lupa ya. Nah, Udah ini udah mulai berbunga. Gila, ini baru berapa bulan nih? ini sebulan lebih sedikit. Ini pohon sebulan tanam udah mulai berbunga. Gimana setahun ya? Banyak, Bro. Kita ke bawah aja. Oke, kita akan lihat yang sudah berbuah ya ke bawah. Karena ini luas banget. Total penanaman pertama 1.500 pohon. 1.500 pohon. Berarti luasnya berapa? Sekitar 2,5 hektar lah. 2,5 hektar itu baru percobaan. Kalau total 30 hektar, 52 hektar. Lemon semua apa? Enggak. Ada alpukat sama nanti mungkin nyoba durian bawor ya. Gokil. Durian Indonesia ini lah. Ya, ini gak heran kalau lebih memilih jadi petani ya daripada di Daihatsu. 50 hektar lebih, guys. Jangan bilang-bilang ke orang-orang bahwa ini yang dikerjakan adalah milik mantan orang paling berkuasa di Republik Indonesia. 32 tahun. Silahkan tebak sendiri, saya nggak sebut nama. Nanti YouTube saya bisa di-ban. Mana ya? Tapi ini buat kan bekas jati. Iya. Terus sisa-sisa apa akarnya gitu gimana? Oh, pakai ada herbisida sih. Pakai herbisida. Nggak dicabut gitu? Enggak, jangan. Rusak malah nanti, mending ya perlu biaya gede juga gitu kan, mending tak kasih herbisida tapi yang ramah lingkungan. Aku bisa pakainya Starlon, jadi dia cuma nyerang di jaringan akar aja. Berarti biar nggak tumbuh lagi aja gitu ya, Iya. biar akarnya mati. Betul. Iya. Herbisidanya disuntik atau Dioles. dikocor? Oh, dioles. Dioles di bekas, ini yang tebangannya itu. dibukain, nanti kasih herbisida. Oh, di kebunku ini bekasan jatinya subur-subur banget. udah pentil sih. Ini tanam berapa? 3 minggu, 2 minggu lah. 2 minggu 3 penanaman. Udah mulai muncul buahnya ya. Ini banyak belalang juga ini di sini sama penyakitnya. Tapi jos nih. Ini bibitnya yang jos apa penanamannya yang Nggak tahu. jos ini? Kayaknya lebih ke stres mungkin dia ya. Karena kalau stres kan biasanya langsung
Stres kenapa nggak ada air atau? Iya, Tapi kan hujan terus sekarang. iya, karena kan sebelumnya kan dia panas, Hmm. kadar airnya tidak terlalu banyak. Begitu hujan gede, dia stres langsung keluar bunga. Hmm. Tapi secara vegetatifnya bagus sih menurut aku. Karena aku menanam yang di pekuncen nggak terlalu bagus. Ininya nanti dirontokin nggak buahnya? Apa Iya. biarin aja? Nanti dia udah rada pentil, udah mungkin segini baru dipotong. Kalau sekarang takutnya nanti malah Nggak kuat. nggak kuat. Ratningnya Malah ya? kasihan. Mending dia dipentilin dulu baru dipotong. Gila, 52 hektar. Saya harus nabung berapa tahun nih biar bisa nggarap lahan seluas ini. Tenaga kerja berapa bro? Ini bro. Ada 3. Cuman shift-shiftan. Full tiap hari ada. Enggak. Kalau yang satu full setiap hari, cuman buat pengecekan sampai dengan nanti umur 6 bulan, habis itu tambah 1 orang lagi. Nanti setelah mulai panen tambah 1 orang lagi. Kalau yang freelance-nya 2, misal ada harus mengerjakan pengalenan atau segala macam, itu baru suruh kerja segala macam. Cuman kalau kayak pengecekan cuma 1 orang. Ini 1 orang itu digaji berapa? 1 sini? orang di sini saya gaji 1.200.000 per bulan. Bulan. Mm-mm. Libur seminggu sekali. Sekali. Kalau yang harian Kalau yang Hariannya per berapa? harinya itu 60.000. itu cuma buat nyangkul ya paling ya. Buat nyangkul, pengecekan, ngecek segala macam, tapi eksekusi kayak apa namanya pengandalian dan apa hama segala macam saya langsung semprot apa segala macam saya langsung sambil belajar lah. Berarti dulu pas bikin lubang tanam apa segala macam itu harian juga sehari Harian 60.000. sehari 60.000. Orang dekat Pakai sini. 3 orang. Orang sini. Nah, orang sini. Itu proses 1.500 lubang itu sekitar 2 bulan. Lumayan. Iya, 2 bulan sampai nanam ya. Sampai nanam itu sekitar 2 bulan. Ya kosnya untuk pekerjanya sekitar 2 bulan itu sekitar 10 juta. Iyalah 1.500 pohon. Iya. Tapi termasuknya sini murah loh 60.000. Di Kali Bagor, Kali Ori sana 80.000. Itu pagi jam berapa? Jam berapa sampai jam berapa? Jam 6 sampai jam 1. Oh di sini. Mm-mm. Oh setengah hari ya berarti ya. Jam 6 sampai jam 1. Kalau nggak jam 7 sampai jam 2. Kalau di sana sampai jam 4 sih. Sampai jam 4 ya. Iya. Hmm. Kalau setengah hari 70.000. Kalau jam 6 sampai jam 1 ya? itu Iya. 70.000. Aku sih mikirnya efisiensi ya, karena kalau misal dia udah jadi jam 12, jam 2 sampai ke bawah kan dia secara fisik udah mulai berkurang, karena kan kebanyakan di sini kan petaninya sudah 50 tahun ke atas gitu. Jadi saya cari efektifnya aja sih, maksudnya biar kerjanya dia maksimal, mereka juga masih sisa waktunya buat nyari rumput buat kambing mereka gitu. 60.000 itu lepas apa? Pas aku udah Oh, udah nggak mikir makanan apa rokok udah nggak ini ya. aman. Kenapa ini dari Jati beralih ke lemon? Awalnya gimana? Awalnya ini kan sebenarnya ada project Jati ya, 5 tahun katanya sudah bisa panen gitu kan, tapi nyatanya setelah ditanam di sini ternyata dalam 6 tahun ukurannya masih diameter sekitar 14 cm. Itu belum masuk ke kriteria Industri. industri gitu. Jadi kriterianya kan sekitar 20 sampai 25 cm. Ini baru setengahnya. Makanya si ownernya udahlah kita beralih, ketemu saya edukasi tentang lemon segala macam, beliau oke, ya wis kita kerjasama. Pola kerjasamanya adalah modal 50-50, hasilnya 50-50 juga. Jadi buat teman-teman di sana kalau misal ada lahan kosong, coba tawarkan untuk kerjasama. Waduh. Ini ada rencana mau resign nggak nih? Pasti dong. Targetnya kapan nih resign dari Rencana ya 2 otomotif? tahun lagi lah insya Allah lah, kalau lancar. Kalau udah mulai panen ya berarti ya. Wah, mantap. Awal mula apa dunia otomotif sama pertanian itu kan jauh ya. Iya. Bisa nyambung itu gimana Ke ceritanya? passion sih bro. Kalau saya lebih ke passion karena saya senang nanam ya. Ah, Senang nanam. Setelah saya tanam, oh kok ternyata awal mulanya pertama saya tanam di Tambu Lampot. Saya main di Tambu Lampot. Ternyata dari Tambu Lampot itu satu lemon dalam 1 tahun bisa menghasilkan 30 sampai 40 kilo. Padahal di pot Tambu ya. Lampot itu padahal di pot ukuran sekitar 100 sampai 150 liter. Nah, saya di situ berpikir, oh, kalau di pot aja bisa 30 sampai 40, di tanah tuh bisa berapa? Nah, di situ saya mulai belajar lemon dari Mas Oso yang biasa saya belajar ke dia. Pak Kiai. Pak Kiai. Ternyata estimasi untuk lemon dengan perawatan yang benar gitu kan, itu bisa 1 tahunnya bisa sampai 100 sampai 120 kilo per tahun dalam 1 pohon. Itu kan bisa
diestimasi sendiri. Padahal sekarang lemon 1 kilonya itu di harga petani itu sekitar 17.000. Jadi 1 tahun dalam 1 pohon bisa menghasilkan 1,5 juta sampai 2 juta. Bayangkan itu 1 pohon. Kalau misal 1.000 pohon udah bisa hitung-hitung sendiri lah. Udah menikah Mas? Sudah, alhamdulillah. Oh iya, berapa istrinya? 1 dong. Oh, baru 1. Rencananya 1. Rencananya 1 dulu. Oke. Nggak tahu kedepannya kalau sukses bisa jadi ya. Iya. Terus ini apa? Awal perjalanan sehingga ketemu pemilik lahan ini gimana? Biar awal mulanya adalah dari media sosial sih. Sebelumnya saya punya kebun, cuman tidak terlalu banyak, ada sekitar 100 kebun. Saya kelola, saya benar-benar fokus di situ dengan 100 kebun. 100 pohon. Oh, oke. 100 pohon. Ibu kuncen itu ya? Ya, itu tanah milik warisan orang tua. Saya tanamin lemon. Ternyata hasilnya lumayan gitu kan. Ternyata dari pengolahan saya yang awur-awuran waktu itu, maksudnya tidak terlalu fokus, dalam 1 pohon menghasilkan 50 sampai 70 kilo. Itu dengan treatment yang sembarangan. Ya. Dengan treatment yang sembarangan saya menghasilkan 50 sampai 70 kilo. Saya berpikir, kalau misal dengan treatment yang serius, otomatis secara matematika harusnya lebih gitu kan. Kita patokan 50 kilo aja itu udah untung sih sebenarnya gitu. Nah, dari situ saya posting segala macam. Ada salah satu kerabat dari pemilik lahan ini, dia ngontek saya gitu. Jadi awalnya dia beli produk ke kita, Beli lemon. beli lemon, ternyata lemonnya dia suka, ngelebihin lemon yang dari Impor daerah gitu lain ya. gitu kan, dari daerah lain. Ternyata dia lebih cocok dengan lemon yang endemi daerah Banyumas, yang notabene adalah daerah yang dari MDPL tidak terlalu jauh gitu loh. Jadi di sini sekitar 170 MDPL. Katanya berarti airnya lebih banyak atau gimana? Airnya lebih banyak. Terus Rasanya lebih kecut. rasanya bukan lebih kecut, dia ada rasa sedikit manis. Terus tidak terlalu tajam rasanya ya. Tapi secara kulit dia tipis, jadi airnya banyak. Kemarin saya sempat percobaan lemon impor sama lemon kita. Lemon impor itu dari 1 kilo dia menghasilkan 350 mili, lemon kita sekitar 600 mili. Itu jadi secara air dia lebih banyak. Gitu. Jadi tidak ada, ketika diminum tidak ada rasa bekas kecut pahit di situ gitu. Jadi, kelebihannya di situ. Makanya dari si investor ini ngerasa, oh ini ada peluang di sini gitu. Makanya yowis coba kerjasama, hitam di atas putih. Akhirnya yowis, awal mulanya sebenarnya cuma 8 hektar, tapi si investor udahlah sekalian dikembangkan aja. Yang penting ikut memberdayakan warga sini gitu. Syaratnya itu sih. Iya. Investornya inisialnya apa nih? Itu bolehlah dicek aja. Iya. Oke, mantap. Oke, sambil ngobrol yuk di Boleh. di Caup namanya. Caup. Oke. Apa nih rahasia? Bukan rahasia sih, kayak pesan-pesan aja buat teman-teman yang masih muda. Ini kan kita masih masuk generasi milenial. Buat mereka semangat biar bertani apa nih? Jadi gini, kalau menurut saya adalah pertanian itu, ini menurut saya ya, mungkin beberapa orang punya persepsi berbeda. Cuman kalau menurut saya, pertanian ini adalah bisnis yang tidak ada matinya. Terbukti lah di kondisi corona seperti ini, pertanianlah yang bisa menjadi pionir lah di antara bisnis-bisnis yang lain. Terus buat teman-teman nggak usah khawatir kalau misal teman-teman nggak punya lahan segala macam, intinya mulai dulu aja ya, mulai dulu aja dari lahan yang paling sempit. Kalaupun nggak punya lahan, bisa lewat tambul-tambul. Dari situ teman-teman bisa menemukan ilmunya. Setelah menemukan ilmunya, baru aplikasi untuk bisa ke bisnis atau bisa ke pengolahan hasilnya segala macam. Jadi tidak ada kata-kata yang mesti pertanian itu ribet segala macam. Kalau teman-teman mau serius, itu pasti bisa, pasti ada jalannya. Terbukti dengan saya dari otomotif, 8 tahun saya di otomotif, tidak ada sama sekali kepikiran untuk ke pertanian. Karena pertanian menurut saya waktu itu adalah sesuatu hal yang dekat dengan kesedihan. Kenapa kesedihan? Karena ya berbeda dengan petani-petani di luar negeri. Kalau petani-petani di sini, ya rata-rata mereka cuma cukup hidup dari hasilnya dia sendiri gitu loh. Nah, sedangkan petani sekarang itu kan umurnya udah di atas 50 tahun ke atas. Kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Bakal sangat berbahaya ketika kedepannya tidak ada penerus di dunia pertanian. Sedangkan kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Yang penting adalah coba dulu,
temukan passionnya di situ. Gitu. Kalau teman-teman udah ketemu passionnya, apapun pasti ada jalannya. Intinya gitu. Jadi jangan selalu membatasi diri bahwa, aduh, aku ribet, aku hidup di kota atau di mana. Itu bukan alasan menurut saya. Gitu. Selama ada kemauan, itu pasti ada jalan. Mulai dari yang paling kecil dulu, tambulan pot atau hidroponik bahkan. Gitu. Di situ bahkan ketemu ritmenya. Menurut saya sih itu sih. Nah, kalau ibaratnya nanti dicoba dulu, pasti ketemu jalan. Iya. Karena udah dibuktikan sendiri ya sama Mas Seftira bahwa lahan seluas ini itu dipercayakan sama investor. Iya. Dan itu sebabnya awalnya itu karena iseng-iseng nanam di Tabu Lampot, lalu nyoba di lahan milik orang tua, viral, mungkin nggak viral sih, tapi di sosial media banyak yang recognize, banyak yang tahu, akhirnya proses itu membawa ke satu kesepakatan hingga akhirnya bareng-bareng bisa ngelola ini. Iya benar, karena sebenarnya kemampuan anak muda milenial sekarang itu kan mungkin di dunia media sosial gitu kan. Nah, itu yang perlu ditingkatkan, karena dengan adanya petani muda ini, petani itu bakal lebih tergerak untuk bisa mempromosikan produknya. Ya, produknya yang mungkin sebelumnya dia punya produk tidak bisa go internasional atau tidak bisa dinikmati oleh kalangan kita sendiri, dengan adanya media sosial segala macam, akhirnya kita bisa langsung dari hulu ke hilir langsung gitu dapat gitu. Jadi si petani bisa langsung ketemu sama bayarnya dengan adanya media sosial itu gitu. Jadi bukan cuma media sosial cuman buat TikTok segala macam, tapi juga bisa mempromosikan produknya petani gitu. Jadi sekalian teman-teman bertani membantu petani di daerah sekitar seperti itu. Karena petani-petani yang lama itu kan mungkin mereka dengan cara konvensional, mereka taunya nanam tapi tidak bisa memasarkan. Nah, tujuannya kenapa saya berharap anak-anak muda ini mau bertani adalah dengan cara mereka bisa menanam, mereka juga bisa memasarkan. Di situ kelebihannya milenial di situ. Terbuktilah dengan saya tidak punya akses apapun ke si investor ini, akhirnya dengan kekuatan media sosial saya bisa mempertemukan saya dengan investor. Gitu. Oke. Sebagai penutup, ini kita akan ngasih hitung-hitungan sedikit soal kalau misalnya lahan 1 hektar, tadi kan kita bahas mungkin sekitar 120 juta ya. Biaya untuk penanaman hingga perawatan sampai panen. Panen itu mungkin usia 1 tahun sampai 14 bulan lah kurang lebih. Nah, 1 hektar itu bisa berapa pohon, Mas Seftira? Kalau 1 hektar dengan kondisi tanah yang stabil ya, dalam artian tidak lereng atau dengan tidak lereng atau tanahnya tidak ekstrim, itu dengan jarak 4x4 atau 4x5 itu bisa sekitar 600 pohon. 1 hektar equal 600 pohon. 1 pohon itu produksinya berapa per tahun? Estimasi kita ngomong pahitnya ya 80 sampai dengan 120 kilo. Anggap aja tengah-tengah 100 lah ya. 100 kilo per pohon per tahun. 100 kilo anggap aja harganya 10.000 aja biar gampang. Nggak usah mahal-mahal, 10.000 aja. Itu udah ketemu 1 juta, bro. 10.000 kali 100 1 juta ya. 1 juta kali 600 juta kurang lebih. Ya anggap aja 20% gagal panen lah, 80% itu masih 480 juta. Masih 4 kali modal 120 juta. Itu pun modal karena saya hitung 120 karena lahannya ekstrim, bro ya. Tapi kalau lahannya tidak terlalu ekstrim, akses airnya ada, akses listriknya itu mungkin bisa lebih sedikit. Mungkin estimasi sekitar 100 lah. Tuh. Guys, gila, manajer Daihatsu yang di foto profil picture-nya udah ada 4 piala level nasional aja milih jadi petani lemon. Kamu yang masih fresh grade, masa gengsi sih turun ke lahan. Nah, ini adalah saatnya kita untuk mereformasi pertanian di Indonesia. Saya yakin teman-teman kalau udah tahu hitung-hitungannya, aku yakin teman-teman yang suka main game di rumah nggak mau gerak, pasti mau gerak. Oke. Yang penting tahu hitung-hitungannya. Gitu. Mantap. Ya, inilah kisah inspiratif kita di segmen investasi pertanian. Pada hari ini saya ketemu Mas Seftira dari Mora Farm yang planningnya adalah membuka 52 hektar dalam waktu 1 tahun. 1 tahun. 52 hektar dalam 1 tahun diisi pertanian semua, mulai dari lemon, durian, nanti ada alpukat juga. Dan semoga ini juga bisa membuka paradigma teman-teman bahwa
profesi petani bukan profesi yang Menyedihkan. menyedihkan, tapi profesi yang penuh dengan kesempatan dan peluang. Ayo ambil kesempatan ini dan jangan lupa terus subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Briliago. Terima kasih. See you di video dan konten selanjutnya.